hanya kecil yang berubah. Mutasi besar disebut mutasi kromosom, dan juga mutasi kecil atau mutasi titik yang disebut mutasi gen atau mutasi DNA. Yang di pertemuan terakhir kita membahas bahwa untuk mutasi titik atau mutasi DNA atau mutasi gen itu dapat dibagi menjadi 4 kejadian. Yang pertama adalah mutasi substitusi, yang kedua adalah delesi, kemudian yang ketiga adalah inversi, yang keempat adalah insersi. Satu di antaranya telah kita bahas, yakni mutasi substitusi ya. Di sini kita bisa mencermati suatu organisme memiliki perangkat genetik, gennya dengan kode genetik AAA, GG, TT, sampai AGG itu. Sekarang urutannya menjadi AAA, GAA, GG, TT, sampai AGG ini. Yang kamu temukan di sana perubahannya bagaimana itu? Oke. Basa nitrogen yang pertama itu sitosin di sini itu diganti T. Jadi bukan berubah menjadi T, tapi diganti. Karena di sana sesuai dengan pengistilahannya itu kan pergantian. Jadi di sini fenomenanya adalah basa nitrogen sitosin diganti oleh basa nitrogen timin. Yang itu disebut dengan apa ini? Transisi. Kenapa? Oke, basa nitrogen pirimidin diganti oleh pirimidin. Dengan pemahaman bahwa sitosin itu merupakan basa nitrogen gugus pirimidin. Timin juga basa nitrogen gugus pirimidin. Ketika yang mensubstitusi atau menggantikan itu dari gugus yang sama, maka dia adalah mutasi substitusi jenis yang transisi. Adapun yang bawah, yang nomor 2, yang kamu temukan, timin diganti oleh guanin. Di sini timin, di sini diganti oleh guanin. Yang lain tidak ada yang berubah sama sekali. Untuk mutasi yang kedua ini, substitusi jenis yang apa? Transversi. Alasannya? Oke. Basa pirimidin diganti oleh purin. Timin telah kami identifikasi itu merupakan basa pirimidin, sama seperti yang di atas. Adapun guanin bersama dengan adenin itu kan basa purin. Ketika yang mengganti adalah dari gugus yang berbeda, maka namanya transversi. Baik pirimidin diganti purin atau purin diganti pirimidin, tetap istilahnya adalah transversi. Kalau itu sama, pirimidin diganti pirimidin ataupun purin diganti purin, maka disebut dengan transisi. Telah kamu bahas pula bahwa dampak mutasi ini itu kemarin ada 3 ya. Apa aja? Missense mutation, silent mutation, nonsense mutation. Kalau nanti penggantian basa nitrogennya itu menyebabkan perubahan asam amino, maka nanti akan menyebabkan perubahan fenotip pada individu yang mengalami mutasi. Disebut dengan missense mutation. Tapi kalau nanti pergantian basa nitrogen itu tidak menyebabkan perubahan asam amino, maka disebut dengan silent mutation. Ada mutasi, tetapi nggak terdeteksi. Karena nggak ada perubahan asam amino, nggak ada perubahan fenotip. Tapi kalau pergantian basa nitrogen itu menyebabkan tidak dibacanya kodon, tidak dibentuk asam amino, maka disebut dengan nonsense mutation. Oke. Lanjut ke delesi. Ini belum dibahas ya? Di GC aja ya. Oke. Untuk delesi sendiri, ini adalah
urutan kode genetik suatu individu, kemudian sekarang menjadi demikian urutannya. Yang bisa kamu temukan di sana apa yang terjadi? Sitosinnya hilang. Adapun yang bawah, timinnya hilang. Di sini awalnya ada 3 timin, sekarang cuma tinggal 2. Maka, apa itu delesi? Penghapusan. Penghapusan, hilangnya satu atau lebih basa nitrogen pada DNA atau gen. Jadi hilang. Oke, nah sekarang kita bahas akibatnya. Bagaimana pengaruh terhadap fenotip individu yang mengalami mutasi? Kira-kira sama seperti dampak yang ditimbulkan jenis substitusi ataukah beda? Atau pasti berubah atau gimana? Gimana? Jadi nanti silent mutation juga. Oke, jadi nanti silent mutation, jadi bisa berpeluang 3 kemungkinan ya. Oke, kita coba simulasikan. Misalkan adalah ini. Ini paling gampang. Ini nanti kan dia membentuk mRNA ya. Ini kalau saya pindahkan ke bawah aja ini. Jadi ini pengertian delesi. Saya agak kebawakan sedikit ini, Rek. Ini adalah pengertian delesi tadi. Oke, kita coba yang bawah ini. mRNA. Urutannya AAA, terus GGG, AAU, CUU. Gini ya. Sementara yang sebelah kanan, AA. Oh iya, ini C ini harusnya. C, AAU, C. Kalau kita identifikasi, kok ini? Awal dibacanya kodon sebelum terjadi delesi adalah ini menjadi apa, itu menjadi apa, inu menjadi apa, iti menjadi apa. Tapi ketika delesi, ini menjadi apa, ini menjadi apa. Coba lihat ada. Dengan satu basa nitrogen itu hilang di sini, ternyata pembacaan kodon tripletnya itu menjadi bergeser semua. Maka inilah yang disebut dengan dampak keempat dari mutasi gen. Jadi mutasi gen itu dampaknya ada 4. 3 telah kita bahas di substitusi, 1 kita bahas di delesi ini. Dengan nama frame shift mutation. Jadi bergesernya pembacaan triplet kodon. Nah kalau seperti ini ya sudah akan semakin banyak banget asam amino yang berubah karena bergeser. Kan di sini kan CCC itu udah berubah menjadi CCA. Ini AAU ini menjadi AUC.
beda banget dengan yang sebelumnya. Jadi ini disebut dengan frame shift mutation atau pergesernya pembacaan triplet dari kodon. Oke, jadi sebenarnya kita bahas kemarin itu, Rek, 3 dampak itu jajarnya gini. Mutasi gen yang ada 4 ini itu memberikan 4 dampak. 3 telah kita bahas di substitusi, 1 dibahas di delesi ini. Cukup? Oke. Bisa di screenshot untuk kawan-kawan yang online nanti biar memudahkan untuk belajarnya, nanti bisa di-share di grup kelas ya. Atau mau difoto di sini nggak boleh. Oke. Kita bahas yang bawah ya, inversi dan insersi. Inversi. Inversi awalnya urutannya adalah AAG sampai AGG. Nah, ini awalnya. Kemudian sekarang urutannya menjadi AAG sampai AGG dengan tanda yang seperti ini adalah yang mengalami perubahan. Bagaimana tuh bentuk perubahannya? Kalau tadi substitusi itu ada pergantian basa nitrogen, kalau delesi itu hilangnya bisa 1 atau lebih. Kalau inversi ini juga ada perubahan ya. Urutannya terbalik. Yang di sini urutannya adalah STT, yang di sini TTS. Maka kita bisa menggeneralkan inversi adalah terbaliknya urutan nitrogen pada DNA atau gen. Apa itu? Oh iya, silakan. Di bawah anak tadi. Oke, jadi terbalik. Kalau dari sini dampak yang ditimbulkan gampang, Rek. Kalau kamu mengamati inversi, ada pergeseran nggak pada pembacaan tripletnya? Tidak kan? Berarti kan yang berubah kan cuma area ini aja, tidak mempengaruhi yang lain. Maka dampaknya ada 3. Bisa missense mutation, bisa silent mutation, bisa pula nonsense mutation. Karena nggak ada pergeseran. Cuma area itu enggak. Kenapa? Iya, kan di sini kan tidak ada pergeseran pembacaan. Jadi tidak kemasukan atau tidak hilang. Berarti kan nanti secara tripletnya kan nggak berubah. Paling cuma area yang terbalik aja yang mengalami perubahan. Jadi frame shift itu kan pergeseran kan. Kalau ini kan tidak ada pergeseran. Maka dampaknya sama seperti substitusi nanti. Yang terakhir, insert. Awalnya itu di sini adalah GGTT, sekarang menjadi GGATT. Berarti apa itu insersi? Penambahan atau penyisipan. 1 atau lebih basa nitrogen pada DNA atau gen. Kalau bicara dengan dampaknya, apakah ada pergeseran? Ada. Itu kan menjadi bergeser nanti. Jadi setelahnya ditambahkan 1, nanti ke belakang bergeser semua pembacaannya. Jadi dampak dari insersi sama seperti delesi. Oke, cukup? Baik, kita langsung bahas contoh kasus yang terjadi ketika ada mutasi gen. Nah, itu adalah di bagian diskusi mutasi gen.
Sickle cell adalah salah satu contoh terjadinya mutasi gen. Jelaskan tentang jenis mutasinya dan fenotip yang dihasilkan dari mutasi jenis ini. Mutasi gen kan ada 4. Ada substitusi sampai insersi barusan. Nah, ternyata satu di antaranya itu bisa menyebabkan sickle cell. Nah, seperti apakah sickle cell? Nanti biar lebih gampang akan saya tampilkan di sini aja. Kecil banget. Oke, baik. Jadi ini adalah penampakan perbandingan bentuk dari sel darah merahnya orang normal dan sel darah merahnya orang yang mengalami sickle cell. Jadi sebelah kiri itu penampakan sel darah normal. Jadi bentuknya gepeng-gepeng gini, bundar gepeng, kemudian dua permukaannya double cekung. Jadi yang atas cekung, yang bawah cekung. Sementara untuk yang mereka sickle cell, dia cuma satu cekungan. Nah, ini kan nggak usah mengamati. Ini cekungan, yang ininya kan tidak mencekung ini malah mencembung. Jadi secara singkat, mirip seperti bulan sabit. Makanya disebut dengan anemia sel sabit. Atau sickle cell anemia. Anemia sel sabit. Beda sama yang biasa. Beda. Kalau kita identifikasi, cekungan ini itu adalah area pertukaran gas O2 sama CO2. Berarti kalau dia itu normal, kan memiliki dua sisi untuk pertukaran CO2 sama O2. Berarti kalau seperti ini, cuma satu sisi. Jadi kurang efisien. Maka kalau orang yang seperti ini itu berkunjung ke daerah yang tekanan oksigen rendah, seperti darah tinggi, itu rawan hipoksia atau kekurangan oksigen. Meskipun jumlahnya normal loh ya, tapi kan dia tidak memiliki kemampuan meningkat oksigen lebih baik daripada normalnya. Maka itu dikatakan dia anemia. Jadi anemia itu macam-macam. Bisa sel darah merahnya kurang, bisa hemoglobinnya yang kurang, bisa sel darah merahnya normal tetapi kemampuan meningkat oksigennya kurang. Nah, ini contohnya. Yang disebut dengan sickle cell anemia. Jadi kalau kita hitung jumlah darah merahnya sama normal, tidak ada bedanya. Hanya kemampuan meningkat oksigennya yang tidak sama. Nah, orang yang seperti ini ternyata hanya disebabkan oleh satu asam amino di dalam proteinnya tidak sama seperti orang normal, yakni protein nomor 6. Ketika dia protein nomor 6 itu diisi glutamin, maka penampakannya sel darah merahnya normal. Tapi ketika di sini itu adalah asam amino valin, maka dia menjadi penampakannya sickle cell. Sel darah merahnya atau seperti bulan sabit. Nah, ternyata kamu bisa mengetahui penyebab suatu asam amino itu menjadi glutamin, menjadi valin, itu kan di sini mRNA-nya tidak sama kan? mRNA-nya nggak sama karena DNA-nya di sini tidak sama juga kan? Berarti dia mengalami mutasi karena perubahan di sana. Bagaimana bentuknya? Itu di sini. Nah, ini. Orang yang normal, urutan triplet nomor 6 adalah CTT. Sehingga pada saat dia itu dilakukan transkripsi, dibentuk mRNA, maka akan dibentuk GAA. Dibaca di kodon, tabel kodon itu adalah berdasarkan asam amino glutamin di sini. Tapi orang yang sickle cell anemia,
Urutannya bukan CTT, tetapi CAT. Maka nanti bentuk mRNA-nya GUA ketika dibaca di dalam tabel kodon, bukan glutamin, tetapi dibentuk valin. Oke, kalau kamu amati bentuknya seperti ini, maka ini termasuk jenis mutasi gen yang mana dari 4 jenis mutasi gen? Ayo, ini jenis mutasi gen yang mana? Apa? Missense. Iya, ini adalah akibat yang disebut dengan missense. Tapi saya tanyakan, dari 4 macam mutasi gen, substitusi, delesi, inversi, insersi, nah ini termasuk yang mana? Apa? Tepat sekali, substitusi. Yakni di sini itu basa nitrogen timin diganti oleh adenin. Termasuk jenis mutasi substitusi yang mana dari 2 tipe jenis substitusi? Transisi atau transversi? Transversi, karena timin merupakan pirimidin, sementara diganti oleh adenin yang merupakan purin. Jadi yang di dalam modulmu ada 4 tipe mutasi itu memang terjadi, Rek. Ini adalah contohnya yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nanti menemukan orang yang sickle cell anemia. Mister, Ya, kenapa dia bisa berubah, bisa disisipi, terus bisa hilang? oke. Kenapa itu bisa berubah? Kenapa pula bisa digantikan? Oke, baik. Yang pertama adalah kalau kalian pernah mendengar satu di antara persyaratan untuk bisa bekerja di PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, syaratnya adalah harus sudah nikah dan punya anak. Kenapa? Jadi satu di antara persyaratan untuk bisa kerja di PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu adalah sudah menikah dan punya anak. Khususnya yang perempuan. Ada hubungan dengan radiasi, Kak, Mister? Kenapa? Ada hubungan dengan radiasi? Iya. Kan sebenarnya kan nuklir itu kan atom yang mengalami ketidakstabilan elektron. Sehingga dia akan gampang sekali bereaksi. Padahal yang kamu lihat di sini, gen yang merupakan DNA itu kan molekul kimia yang juga bisa mengalami reaksi kimia. Oke. Maka nanti ketika ini ada reaksi kimia, maka nanti akan mengalami perubahan kan. Bisa jadi hilang, bisa pula nanti akan tersisipi, bisa pula akan tergantikan. Karena bereaksi kimia tadi. Oke, kembali ke sana, berarti kita bisa mengetahui nuklir yang dia itu mengalami ketidakstabilan elektron di dalam atomnya, itu kan salah satu yang dapat menyebabkan mutasi. Nah, itu disebut dengan mutagen. Jadi berbagai faktor yang bisa memperantara terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagen. Nah, kalau kamu tadi mengamati nuklir itu salah satunya, maka itu adalah termasuk mutagen. Yang lain apa? Satu di antara fenomena orang yang sering terpapar ultraviolet pada kulitnya, dia mengalami kanker kulit. Kenapa? Perubahan pada materi genetiknya. Berarti itu adalah mutasi juga. Maka sinar ultraviolet termasuk menyebabkan penyebab mutasi. Kemudian satu di antara yang lain,
pada saat kita membahas pembuatan semak tanam biji, ada senyawa kimia disebut dengan kolkisin ya. Nah, itu juga merupakan mutagen atau agen penyebab mutasi. Jadi, mengapa kok bisa seperti yang tadi? Ya, bisa jadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan mutasi, yang disebut dengan mutagen. Bisa senyawa kimia, bisa berbagai sinar yang memiliki panjang gelombang tinggi ataupun lebih pendek daripada Magic Webinium. Kan ada sinar panjang gelombang panjang, ada sinar panjang gelombang pendek kan. Jadi kalau ultraviolet itu kan sinar panjang gelombang panjang, lebih dari Magic Webinium. Tapi kalau dari itu ada sinar gamma, sinar beta, nah gitu. Kemudian suhu itu juga bisa menyebabkan perubahan. Jadi seperti itu. Mengapa bisa hilang dan sebagainya? Satu diantaranya adalah sinar UVD. Kalau ada sinar ultraviolet di sini, nah ini matahari nih, kan dia memancarkan Magic Webinium plus ultraviolet kan. Nah, ketika ada ultraviolet mengenai DNA-mu, mana nih? Nah ini misalkan ultraviolet nih, mengenai DNA ini, maka di antara ikatan DNA itu kan harusnya timin terikat dengan adenin, tak ganti warna aja. Timin terikat dengan adenin melewati 2 ikatan hidrogen gini kan. Kalau guanin, sitosin kan 3 ikatan hidrogen. Maka yang terjadi adalah timin itu tidak akan terikat dengan adenin ketika sebelahnya ada timin. Tetapi timin akan terikat sesama timin yang disebut dengan dimer timin. Maka nanti ini akan tidak ada pasangannya, dan ini bisa copot dari DNA. Yang kamu sebut sebagai delesi. Apa dampaknya? Contoh nih. Ini adalah gen. Mana nih? Warna hijau deh. Nah, ini gen. Ini gen. Yang gen hijau adalah gen kanker. Sementara yang ini disebut dengan gen represor kanker atau gen supresor. Jadi ini adalah gen yang menghambat gen sebelahnya bekerja. Jadi ketika ini ada, maka nanti ini nggak bisa bekerja. Bagaimana kalau ini nggak ada? Maka ini akan bekerja. Makanya kamu mengalami kanker kulit. Tapi kok selama ini kita aman, Mister? Iya, karena kulitmu itu ada 4 lapisan pada epidermisnya. Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum germinativum, baru kulit dermis. Pada stratum granulosum itu terdapat sel-sel yang menghasilkan pigmen kulit dengan nama melanin menyebabkan warna kulit menjadi hitam. Itulah yang menyerap ultraviolet. Jadi kalau kamu hitam, itu kamu harus bersyukur. Akan meminimalkan banget untuk kanker kulit. Karena apa? Melaninnya itu menyerap ultraviolet. Ya paling pilihan baju terbatas ya kalau hitam. Kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi adanya faktor-faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Macamnya bisa senyawa kimia, bisa suhu, bisa berbagai sinar dengan panjang gelombang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjutkan dalam modulnya nih. Tadi sudah kamu temukan bahwa ini adalah contoh mutasi substitusi. Lanjut kita bahas sekarang mutasi kromosom.
Mutasi kromosom dapat berbentuk kerusakan pada struktur kromosom maupun perubahan jumlah kromosom. Untuk perubahan jumlah kromosom, berarti pada saat kita membahas cover yang berupa semangka tanpa biji, itu merupakan contoh mutasi kromosom yang berbentuk jumlahnya kromosomnya tidak yang mengalami perubahan. Dari 2N menjadi 3N. Nah, kalau itu mutasi berbentuk struktur kromosom, maka bisa kamu amati dalam bentuk gambar ini. Jadi ini adalah mutasi karena kerusakan kromosom. Nah, ini cara membacanya sama dari sebelah kiri ke kanan. Untuk yang A, awalnya kromosomnya adalah ini. Apakah ini adenin, ini guanin? Bukan. Jadi A itu adalah gen A, gen B, gen C, gen D, sampai gen H. Setiap gen itu terdiri dari adenin, guanin, timin, sitosin yang bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Itu adalah satu gen. Nah, kalau kita membacanya, awalnya kromosom pertama ini memiliki 8 gen. Sekarang kromosom ini hanya memiliki 7 gen. Berarti apa yang kamu temukan di sana? Hilangnya 1 gen. Oke, hilangnya gen ya. Hilangnya gen apa itu? Gen D ya di sini. Maka di ini kita bisa mengisi hilangnya. Nah ini. Yang tengah ini maksudnya apa? Mana? Itu berubah. Ini partisipannya mana sih? Oh ini. Materi seperti yang disampaikan sama Sarif, hilangnya 1 atau lebih gen pada kromosom. Apa nama peristiwanya untuk yang A? Apa? Apakah Framsci mutation? Apa? Delesi. Nah, ini harapannya kamu tidak membuat dirimu sendiri rancu. Istilah delesi ternyata juga kita temukan pada mutasi gen. Nah, ini juga delesi. Terus apa bedanya delesi mutasi gen sama delesi mutasi kromosom? Apa bedanya? Sama-sama hilang kan? Sama-sama hilang, tapi apa bedanya? Yang hilang. Yang hilang. Kalau delesi pada mutasi kromosom, yang hilang adalah gen. Tapi kalau pada mutasi gen, yang hilang adalah basa nitrogen. Yang B, awalnya dia memiliki 8 gen, sekarang menjadi 10 gen. Tapi seperti itu keadaannya. Apa yang kamu temukan di sana kejadiannya? Penambahan kan? Kalau penambahan harusnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ditambahkan gen I sama gen J. Gimana? Pencetaan kembali? Penataan kembali. Kalau penataan kembali berarti A, B, C, D menjadi E, D, C, B atau di atas terserah. Apa? Penggandaan tepat sekali. Apa yang mengganda di sana? BC. Penggandaannya kan persis ya. Gen B ya berubah menjadi gen B juga, gen C yang mengganda menjadi gen C juga. Menggandanya 2 atau lebih gen. 1 atau lebih gen di dalam kromosom. Apa namanya? Peristiwanya? Saya punya kunci motor. Kemudian kamu pinjem. Motor saya kamu pinjem, kemudian kamu tukang kunci, Pak, tolong dibuatkan persis, Pak. Kemudian kamu kasihkan ke saya, kontak saya.
Tapi kamu masih bisa pakai motor saya pakai kunci yang kamu Serap. serap. Duplikat. Maka namanya duplikat. Kalau duplikat itu adalah produknya, prosesnya namanya duplikasi. Serap. Yang C, awalnya dia satu kromosom itu punya 8 gen, tetap 8 gen. Tetapi yang kamu amati di sana apa? Penataan. Penataannya, kalau penataan itu kan berarti kan kita acak ya. Jadi apa nih? Dibalik. Di sini urutannya B, C, D, di sini menjadi D, C, B. Maka di sini tuh kita bisa menuliskan terbaliknya urutan gen di dalam kromosom. Kenapa kok bisa terbalik? Itu sejatinya karena adanya splicing. Splicing itu apa? Ini misalkan kromosomnya nih. Nah, ini kromosom. Itu kok garis. Ini kromosom awalnya gini, kemudian dia jadi gini. Nah, kemudian ini itu menempel, meluntir, ditarik lagi, tertukar urutannya. Jadi itu akibat adanya splicing maka menyebabkan urutan terbalik kayak gini. Bisa terjadi. Ya karena ini kan dia lentur ini. Jadi ketika nggak sengaja tergerak oleh nukleoplasma di dalam sel, kemudian nanti nggak sengaja splicing, makanya akan meluntir dan tertukar urutannya. Nanti akan nyambung pada saat kita membahas evolusi. Apa nama peristiwanya? Inversi, kebalikannya. 1 inversnya -1. Istilah inversi sama delesi, kamu temukan juga di mutasi gen ya. Bedanya kalau mutasi gen itu yang berubah urutannya adalah basa nitrogen, tapi kalau inversinya mutasi kromosom, terbaliknya urutan gen. Untuk yang D, itu bukan yang atas menjadi yang atas gini, enggak, tapi itu langsung 2 kromosom, Rek. Awalnya ada 2 kromosom. Kromosom yang pertama memiliki 8 gen, yang kedua memiliki cuma 6 gen. Sekarang dia menjadi seperti ini. Coba kamu temukan itu, apa yang terjadi? Gimana? Bertukar ya? Lengan yang ini pindah ke yang bawah, lengan yang bawah pindah yang ke atas. 2 kromosom. Maka itu tertukarnya lengan kromosom pada kromosom non-homolog. Ini yang penting. Ada istilah kromosom non-homolog. Apa namanya? Switch. Karena proses. Apa namanya? Tempatnya pindah, berarti lokasinya pindah. Oke, kira ada keterangan. Kromosom yang atas sama yang bawah itu disebut dengan kromosom non-homolog. Apa sih non-homolog? Oke, akan saya tampilkan. Ini sudah ditulis atau difoto biar cepat.
atau di screenshot? Oke, sudah? Kita tampilkan di sini biar lebih paham apa itu kromosom non-homolog. Saya tuliskan kariotip manusia. Oke, coba Mama Tere. Macam kromosom manusia itu sejatinya cuma 23. Tetapi setiap macamnya itu ada 2. Nah, yang kayak gini ada 2, yang kayak gitu ada 2, sampai yang kayak gini ada 2. Untuk yang nomor 23, antara cowok sama cewek beda. Yang cowok itu satunya panjang, satunya pendek. Ketika yang cewek satunya panjang, satunya panjang. Yang panjang itu X, yang pendek itu Y. Maka kalau cewek itu 2 panjang, maka XX. Kalau cewek itu, kalau cowok itu X dan Y. Dan ketika di sini kamu mengamati, ada kromosom yang saya kasih tanda panah hijau, ada kromosom yang saya kasih tanda panah biru, ada kromosom yang saya kasih tanda panah pink. Kromosom tanda panah hijau sama biru itu yang disebut dengan kromosom homolog. Berarti di sana itu gennya podo, Rek. Yang bawah ya warna rambut, makanya warna rambut juga. Atasnya itu misalkan bentuk rambut, ini bentuk rambut juga, begitu seterusnya. Sehingga kalau kamu menyilangkan selalu pakai 2 huruf. Tinggi, T besar, T besar. Itu karena satu T besar di kromosom satunya di satunya gitu. Tetapi kromosom tanda panah biru sama tanda panah pink itulah namanya kromosom non-homolog. Ketika pertukarannya antara kromosom biru sama pink disebut dengan translokasi seperti yang kamu bahas barusan. Bagaimana kalau pertukaran itu antara kromosom hijau sama biru? Jadi lengan kromosomnya itu bertukar antara kromosom hijau sama biru, sama-sama homolog. Apakah translokasi? Bukan. Translokasi itu kalau non-homolog, tanda panah biru sama tanda panah pink. Ketika pertukaran lengannya itu antara kromosom warna hijau sama warna biru ini sudah kita bahas di pola hereditas. Yang modulnya gambarnya kucing, 3 warna. Persilangan antara Drosophila monogaster, tubuh coklat, saya panjang, dengan tubuh hitam, saya pendek. Yang satu semuanya tubuh coklat, saya panjang. Kan pautan gen kan? Tapi fenomena yang kedua. Pertama pautan gen, yang kedua pindah silang atau crossing over. Jadi ketika lengannya itu yang tertukar itu kromosom homolog, namanya bukan translokasi, tetapi crossing over atau pindah silang. Di modulnya ada itu. Jadi baca-baca lagi untuk yang gambarnya kucing 3 warna itu. Oke, cukup. Untuk fenomena ini, kembali ke modul. Apakah itu memang terjadi? Istilah kayak gini nih. Terjadi. Contohnya adalah ini. Nah ini. Nggak mau kursornya ini. Duh. Kursornya ngapain? Oke. Kamu ada kursornya, Rek? Ini kamu bisa mengamati salah satu fenomena kerusakan kromosom pada manusia adalah sindroma Cri-du-Chat. Jadi pengistilahan sindroma itu adalah berlaku untuk manusia yang memiliki perangkat kromosom tidak sama seperti orang normal. Disebut dengan sindroma.
Satu di antara contoh sindroma punya nama sindroma Cri-du-Cat. Kenapanya akhirnya ini ketika dia masih kecil semakin bertambah usia menjadi demikian. Kalau kamu mengamati secara penampakan wajahnya, ya tidak ada bedanya ya, sampai secara normal ya. Yang punya beda adalah ini. Ini dari kata cry. Cry itu apa? Cry. Cry itu apa sih? Bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia kan menangis. Cat itu kucing. Maka ini adalah sindroma menangis seperti kucing. Jadi kalau anak ini menangis, itu bukan meronta-ronta kayak bayi yang meronta-ronta itu. Tapi kayak suaranya kucing. Bukan meong. Jadi terputus-putus itu loh suaranya kan. Mirip kucing suaranya. Menangis. Ini bukan love to cat, tapi cry. Oke. Itu mana ini? Nggak bisa. Ini bedanya antara kelainan dan penyakit. Kalau penyakit, ketika bibit penyakitnya itu kita bersihkan, kan dia sembuh. Tapi kelainan nggak bisa. Karena secara perangkat genetiknya itu kelainan. Maka harus mengubah semua gennya dari sel ujung rambut ujung kaki nggak bisa. Jadi gitu. Cri-du-cat. Right. Nah ini ya. Ini secara sekilas saja. Yang terdiri dari Dadang, Rosio, dan Denny ini merilis video untuk album mereka yang berjudul Untung Langit pada tahun 2012. Album pertama video ini Nah, itu sebetulnya itu jadi meronta-ronta. Tahu bayi yang langsung meronta? Kan gitu iya. Itu juga nggak bisa. Jadi rasanya itu putus-putus kayak suara kucing. Itu disebut dengan dia sindrom Cri-du-Cat. Nah, ini satu di antara cirinya saja. Kebanyakan sindroma atau mungkin rata-ratanya itu juga mengalami pergerakan mental. Nanti akan kita bandingkan dengan kata-kata sindroma yang lain. Oke, jadi ini satu ciri yang nampak pada anak yang Cri-du-Cat. Yang lain banyak cirinya. Tapi yang membedakan dia dengan yang lain itu kekasannya adalah dia kalau menangis seperti suaranya kucing. Nah, ternyata anak yang sindroma Cri-du-Cat seperti ini, itu ternyata kromosomnya itu nggak sama seperti orang normal. Kromosomnya mengalami kerusakan. Kayak gimana itu bentuknya? Di sini. Di sini ya. Nah ini. Yang normal itu seperti ini. Tapi yang Cri-du-Cat, kromosom nomor 5 itu ukurannya adalah cuman area yang saya lingkari ini. Nah, cuma segitu. Jadi tidak sepanjang orang normal. Berarti ini jenis mutasi kromosom yang mana? Lesi. Area yang atas ini itu terderek hilang. Kenapa? Kenapa? Iya. Jadi lengannya ini hilang. Jadi lengannya itu hilang sehingga beberapa gen itu nggak ada pada kromosom nomor 5.
kemudian dia terekspresi seperti tadi anaknya. Maka dia adalah delesi kromosom nomor 5. Nah, di sini kamu bisa kita perhatikan di sini karyotik kriduet. Nah itu dilingkari. Nah ini kromosom nomor 5 harusnya dia tingginya segini, tapi ini beberapa gen hilang. Kok salah satu mister? Iya. Kan nanti yang ini mungkin dari bapaknya, ini mungkin dari ibunya. Gitu. Oke. Adapun beberapa macam sindroma yang lain itu ada dalam modul kalian yang bawahnya korek. Yakni berbentuk mutasi perubahan jumlah set kromosom. Oke. Untuk manusia dikenal beberapa sindroma yang diakibatkan jumlah kromosomnya tidak sama seperti manusia normal. Jadi ketika manusia normal itu kan memiliki 46 kromosom. Kok ada manusia memiliki cuma 45 kromosom, bisa jadi 47, maka disebut dengan sindroma. Macamnya ada seperti ini, Rek. Yang pertama, ada sindroma Turner. Penampakan anaknya seperti ini. Kemudian sindroma Klinefelter. Nah, ini penampakan orangnya. Kemudian sindroma Down atau Down syndrome. Ini, mohon maaf, cukup banyak kemelimpahannya yang kamu temukan di SLB, itu kebanyakan dia menderita Down syndrome. Apa kamu menemukan kok kayaknya wajahnya mirip-mirip itu? Ya karena memang salah satu ciri dari Down syndrome adalah ciri tersebut. Kemudian ada lagi sindroma Edward. Ada lagi sindroma Patau. Nah, tugas kalian adalah 1. Silakan mencari ciri-cirinya. Kalau kriduet tadi kan dia memang seperti kucing ya. Akibatnya pada delesi nomor 5. Nah, kalau sekarang sindroma Turner itu bagaimana cirinya? Ini bagaimana pula cirinya? Ini bagaimana pula cirinya? Selain cirinya, juga kamu disuruh mencari kariotip. Apa syarat kariotip? Itu seperti ini. Kariotip usia normal. Ini normal ya. Jadi yang pria, yang ini ada 2, ini ada 2, sampai semuanya ada 2. Total ada 46. Berarti kariotip manusia pria normal bisa saya tulis seperti ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 4. Maka ada 44 autosom dan di sini berisi XY. Bisa pula 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 22 pasang. Maka 22 pasang plus XY. Ini kalau manusia normal. Laki-laki atau pria. Untuk yang wanita, manusia wanita normal. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 43, 44. Maka 44 autosom di sini diisi XX. Bisa pula 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 22 pasang. 22 pasang
XX. Nah, ini berarti karyotip manusia yang normal. Nanti, Rek, kalau itu karyotipnya sindroma Turner, pasti nggak sama kayak gini. Klinefelter juga nggak sama. Sampai Down syndrome juga nggak sama. Nanti silahkan dicari ininya. Oke, cukup? Iya, jadi ciri sama karyotip. Karena 2 poin ini itu tipikal soalnya seputar mutasi. Ketika kamu diberikan deskripsi ciri, kemudian dia termasuk sindroma apa. Terus bisa pula ditemukan seorang itu dengan karyotip seperti ini, maka dia sindroma apa. Oke, cukup ya. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kita proses bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.